Film dimulai ketika seorang streamer bernama Oh Junwoo sedang berada di apartemen sendirian karena ayah, ibu, dan kakak perempuannya saat itu pergi ke rumah saudara mereka. Seperti biasa, Junwoo selalu mabar sambil live streaming game PUBG bersama dengan teman-temannya. Lalu beberapa dari teman Junwoo mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh di televisi. Karena penasaran, Junwoo pun mencoba menyalakan TV di rumahnya. Lalu tiba-tiba sebuah peringatan darurat muncul di TV dan HP milik Junwoo. Sepertinya muncul wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi zombie. Hal itu membuat para warga panik. Setelah melihat keanehan yang terjadi, Junwoo mendengar ada suara-suara aneh dari luar pintunya. Ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemen Junwoo. Awalnya Junwoo mencoba mengusir pria asing yang merupakan tetangganya itu. Tapi karena pria itu telah berjanji bahwa ia akan pergi setelah meminjam toiletnya, maka Junwoo pun terpaksa mengizinkannya. Namun karena pembawa berita mengatakan bahwa penularan virus dapat terjadi melalui darah akibat gigitan ataupun luka, seketika Junwoo langsung mengambil sebuah pisau dan menunjuknya pada si pria itu. Karena ia sempat melihat bahwa pria itu sedang terluka. Perlahan-lahan pria itu mulai berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Junwoo. Tapi untungnya Junwoo berhasil mendorong zombie itu keluar dan mengunci pintunya. Setelah kejadian itu, Junwoo kemudian menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Lalu Junwoo mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi karena Junwoo kesulitan mendapatkan sinyal, ia pun hanya mendapat beberapa SMS dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja di sebuah tempat yang aman. Ibunya juga menyuruh Junwoo untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup di sana. Kemudian Junwoo mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu ia miliki. Namun tak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya ia sangat malas berbelanja kebutuhan makanan. Keesokan harinya, Junwoo mencoba menggunakan sebuah drone agar ia dapat menghubungi keluarganya. Tapi sayangnya, ia gagal karena tiba-tiba saja drone-nya kehabisan baterai. Lalu Junwoo mencoba menghadapi kegalauannya dengan cara bermain game. Namun pada kenyataannya, ia justru menjadi semakin galau ketika akunnya tiba-tiba di-banned karena Junwoo bermain terlalu toksik. Pada malam harinya, Junwoo terbangun dari tidurnya saat ia mendengar ada seorang polisi yang mencoba melawan para zombie sendirian. Tapi sayangnya polisi itu gagal menyelamatkan diri sehingga ia pun digigit oleh para zombie tersebut. Melihat kejadian itu, Junwoo mencoba meneriaki para zombie agar mereka tak menyakiti polisi itu. Namun teriakan Junwoo justru membuat salah satu zombie yang ada di dekat sana mencoba menerobos masuk ke dalam apartemennya. Junwoo pun berusaha menahan sekuat tenaga agar zombie itu tak masuk ke dalam. Tapi karena zombie itu terlalu kuat, Junwoo terpaksa berlari ke arah jendela dan memancing zombie itu hingga akhirnya zombie itu terjatuh ke bawah. Setelah kejadian tersebut, Junwoo pun memutuskan untuk menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah paku. 7 hari telah berlalu, Junwoo tak sengaja melihat sebuah iklan yang membuat dirinya khilaf dan memakan stok pop mie terakhir miliknya. Tanpa ia sadari, keran air kini sudah mulai tidak berfungsi lagi, sehingga Junwoo saat ini hanya memiliki beberapa makanan ringan dan juga beberapa botol alkohol milik ayahnya. Pada hari ke-15, Junwoo menjadi sangat mabuk karena selama ini ia hanya memakan snack dan juga meminum alkohol. Sehingga Junwoo pun mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Junwoo semakin sedih ketika mengingat kebahagiaannya dengan ibunya. Tapi sepertinya Junwoo tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mencoba menelpon sambil bergelantungan berharap ia mendapatkan sedikit sinyal. Tapi setelah ia berhasil menghubungi ibunya, Junwoo mendengar suara keluarganya yang diserang oleh para zombie. Setelah kejadian itu, Junwoo sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Ia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun zombie itu terlalu banyak sehingga Junwoo harus kabur dan mengendap-endap agar ia bisa kembali ke dalam apartemennya. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah ledakan besar di tengah-tengah kota yang menyebabkan seluruh listrik yang ada di kota itu padam, termasuk apartemen tempat tinggal Junwoo.
Kenyataan pahit itu membuat Junwo tak bisa berpikir dengan jernih, sehingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi tiba-tiba ia melihat ada sebuah laser yang menunjuk ke arah dirinya, sehingga Junwo pun membatalkan aksinya tersebut. Laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tertinggal di sisi lain dari apartemen Junwo. Kemudian wanita itu menyuruh Junwo untuk menemuinya lagi pada jam 7 pagi. Keesokan harinya, Junwo malah ketiduran dan terbangun pada jam 11 siang. Ia pun mencoba meminta maaf dan memberitahu namanya pada si wanita itu. Ternyata si wanita ini bernama Kim Yobin. Setelah itu, Junwo memberikannya isyarat bahwa ia membutuhkan makanan. Tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pintu apartemen Yobin, sehingga ia menyuruh Junwo untuk bertemu lagi di hari berikutnya. Ternyata suara itu berasal dari zombie yang terkena jebakan milik Yobin. Tanpa basa-basi, Yobin pun langsung menghabisi zombie itu. Keesokan harinya, Yobin berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah diikat dengan tali agar ia bisa mengirimkan beberapa makanan pada Junwo. Namun sayangnya usahanya gagal karena lemparan Yobin tak cukup untuk menjangkau apartemen milik Junwo. Melihat hal itu, Junwo pun mencoba menggunakan drone yang sudah ia cas sebelumnya. Kali ini usaha Junwo sukses besar dan ia berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Yobin. Ketika Junwo sedang asik makan, tiba-tiba ia terkejut ketika melihat ada salah satu zombie yang mengambil bola milik Yobin dan menarik talinya, sehingga membuat Yobin terjatuh dan pingsan. Zombie itu mencoba memanjat apartemen Yobin, sementara saat ini Yobin masih belum sadarkan diri. Junwo pun mencoba mengganggu zombie itu dengan menggunakan drone miliknya. Tetapi zombie itu terlalu pintar sehingga ia bisa menghancurkan drone milik Junwo. Ketika zombie itu hendak masuk ke dalam apartemen Yobin, Yobin yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie itu hingga ia terjatuh. Ulah zombie itu membuat Yobin terluka dan barang-barangnya berantakan. Tapi ia bersyukur karena tindakan Junwo telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik Junwo yang diberikan oleh Yobin hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Ia pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari persediaan makanan. Kemudian Junwo mencoba masuk ke dalam apartemen milik tetangganya, yang mana di sana ia melihat ada sebuah kaki dan Junwo mencoba melempar dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, Junwo pun segera menggeledah seluruh rumah dan menemukan beberapa persediaan makanan. Selain itu, Junwo juga mengambil beberapa peralatan termasuk handset dan juga walkie-talkie. Namun ketika Junwo hendak pergi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan mencoba menyerang Junwo. Beruntung ia berhasil mengalahkan zombie itu sehingga ia bisa kembali ke apartemennya dengan selamat. Junwo mencoba menggunakan handset untuk menyalakan radio, tapi sayangnya ia tak bisa menemukan saluran radio yang masih aktif. Kemudian ia pun mengirimkan beberapa makanan dan juga walkie-talkie pada Yobin agar mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Yobin pun berterima kasih karena kehadiran Junwo membuat hidupnya lebih berwarna lagi. Tanpa sepengetahuan Junwo, ternyata Yobin sebelumnya juga pernah mencoba membunuh dirinya sendiri. Lalu mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama meski jarak mereka terpisah oleh zombie. Namun hal itu justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja para zombie ini mulai agresif dan masuk ke dalam apartemen milik Junwo dan juga Yobin. Hal itu membuat Yobin panik dan ia tak sengaja menyinggol mejanya, sehingga para zombie itu mulai berlarian menuju ke tempat tinggal Yobin. Dengan berbekal keinginan dapat hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos para zombie itu. Awalnya Junwo berencana untuk turun terlebih dahulu, namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Yobin langsung melompat dan melewati zombie-zombie itu. Yobin hampir digigit oleh salah satu zombie, tapi Junwo berhasil menembak kepala zombie itu. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil melewati para zombie itu dan masuk ke dalam lift. Mereka pun berencana pergi ke lantai 8 karena Yobin sebelumnya telah mengamati bahwa lantai itu aman dari para zombie. Namun sepertinya dugaan Yobin salah karena para zombie itu berhasil mengikuti mereka. Untungnya masih ada seseorang di lantai tersebut sehingga mereka pun diselamatkan oleh orang itu.
Di dalam apartemen, bapak-bapak ini mengatakan bahwa ia sering melihat ada helikopter yang melewati apartemen mereka. Sepertinya masih ada harapan hidup bagi mereka semua. Meski begitu, Yobin tampak masih curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba saja Junwo merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Sementara Yobin menyadari bahwa ternyata apartemen tersebut bukanlah milik bapak-bapak itu. Ketika Yobin terbaring lemas, bapak-bapak itu membawa Yobin ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Ternyata bapak-bapak ini berniat membiarkan Yobin dimakan oleh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Ia pun melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Yobin. Tak lama kemudian, Junwo sadar dan langsung menodong pistolnya ke arah bapak-bapak itu. Tapi karena si bapak-bapak melepaskan talinya, Junwo pun langsung berlari dan mencoba menahan tali itu agar Yobin tak dimakan oleh zombie tersebut. Tiba-tiba suara di dalam sana menjadi sangat hening. Bapak-bapak itu mencoba masuk ke dalam karena ia mengira bahwa Yobin telah membunuh istrinya. Namun ternyata Yobin berhasil menjebaknya sehingga bapak-bapak itu tergigit oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Yobin pun melepaskan tembakan dan membunuh mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan. Karena merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi, Yobin menyuruh Junwo untuk segera mengakhiri hidup mereka. Tapi sepertinya Junwo tak bisa melakukan hal itu dikarenakan Junwo merasa bahwa ia telah jatuh cinta pada Yobin. Tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Mereka berdua berencana pergi menuju ke lantai atas agar para penyelamat bisa menyelamatkan mereka berdua. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menerobos zombie-zombie yang ada di sana. Ketika zombie-zombie itu mengejar mereka, Junwo mencoba menahan para zombie itu dan menyuruh Yobin untuk segera pergi ke lantai atas. Namun ketika Yobin sudah sampai, ia tak melihat ada satupun helikopter yang melintas di sana. Ketika Junwo pergi menyusul Yobin, mereka berdua hanya bisa pasrah karena itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk pergi dari apartemen zombie tersebut. Junwo berteriak dengan keras. Junwo berharap para regu penyelamat dapat mendengar teriakannya. Namun sayangnya para zombie itu berhasil menerobos pintunya dan hendak menyerang mereka berdua. Junwo pun mencoba menembaki para zombie itu, hingga akhirnya ia mulai kehabisan peluru. Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bertahan hidup, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Mereka berdua pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena mereka berhasil keluar dari apartemen itu. Tampaknya Yobin kini telah menerima Junwo dengan segala kekurangannya. Sementara itu, para pemerintah bekerja sama dengan pasukan militer untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup melalui postingan media sosial mereka. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Elif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.